Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian terima kasih juga atas kehadiran para narasumber, moderator, para peserta dari daerah Bogor, Depok, dan Sukabumi, serta terima kasih kepada Nutrisia dan Kalbe yang sudah memberikan supportnya untuk terselenggaranya acara hari ini. Hari ini kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jawa Barat, Perwil Bogor, Depok, Sukabumi, dalam rangka Hari Anak Nasional mengadakan acara seminar sepekan untuk awam yang dimulai pada hari ini tanggal 18 Juli sampai hari Minggu tanggal 24 Juli 2022. Hari Anak Nasional kali ini akan mengusung tema meningkatkan kualitas hidup anak melalui pola ASI, asah, asuh, dan pelayanan yang berkualitas. Kami berusaha menyelenggarakan seminar ini selama sepekan dengan materi yang berbeda-beda. Kami berharap dengan acara ini para peserta bisa menambah ilmu dan pengetahuan, bisa mendapat pencerahan pada masyarakat, kemudian juga ayah dan bunda bisa membantu untuk terselenggaranya tumbuh kembang anak atau buah hati kita bisa lebih optimal. Semoga pandemi segera bisa berakhir dan kegiatan bisa kita lakukan secara offline. Ya. Kemudian kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada kekurangan dan kehilafan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka seminar sepekan ini. Ya, terima kasih. Acara kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Agung. Demikian sambutan dari Ketua IDAI Bodini kita. Selanjutnya kita langsung saja ke acara selanjutnya, pemaparan materi oleh pemateri Dr. Angga Spesialis Anak. Kepada Dr. Angga Spesialis Anak kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan diberikan, Dr. Vindi dan Dr. Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pertama saya mencoba untuk sharing ya tentang masalah yang saya hadapi pada remaja, yaitu problematika kesehatan remaja. Ya, remaja ini kita ketahui bersama banyak yang bertanya-tanya mengenai mitos dan stereotip remaja yang berhubungan dengan penyimpangan dan ketidakwajaran pada remaja ini. Nah, ini ada beberapa foto ya, yang di sini intinya adalah gambaran tentang remaja ya. Di sebelah kiri saya tuh kiri atas ada remaja, sekelompok remaja wanita yang sedang bercengkrama dengan teman-temannya. Lalu ke arah jarum jam ada remaja pria yang sedang naik motor, di belakangnya tampak teman-temannya ya, mungkin geng motornya sedang bawa senjata tajam ya. Kemungkinan anak remaja ini akan melakukan tindakan tawuran atau berkelahi antar geng. Yang di bawah adalah kelompok remaja wanita yang sedang berlatih menari bersama teman-temannya. Dan yang keempat, ini ada gambar ya, remaja pria dan remaja wanita ini sedang berjalan berdua. Dari gambar foto-foto ini dapat disimpulkan ya, dapat dilihat bagaimana kehidupan remaja saat mereka bahagia, saat mereka mengalami problematika, ya seperti yang digambar anak yang sedang naik motor itu dengan senjata tajam,
dan mulai mengenal lawan jenis saat-saat usia remaja seperti ini. Hubungan para remaja ini meliputi fisik, psikis, dan sosial, di mana pertumbuhan sosial dan pola kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi pola tingkah laku jenis penyakit golongan usia remaja yang disebabkan oleh kecelakaan, kehamilan tidak diinginkan, penyakit akibat hubungan seksual, dan penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang. Hal ini menentukan kebijakan pribadi serta dapat menjadi masalah bagi keluarga maupun bangsa dan negara di masa yang mendatang. Apa definisi remaja? Ya, remaja adalah suatu fase tumbuh kembang yang dinamis dalam kehidupan seorang individu. Masa ini merupakan periode transit dari masa kanak-kanak ke dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial. Pada usia berapakah seorang anak dikatakan remaja? Ada beberapa lembaga yang menyatakan untuk usia anak dikatakan remaja. Dari WHO, menyatakan anak telah mencapai usia 0-19 tahun. Menurut UU nomor 4 tahun 79, remaja itu individu yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. Menurut Undang-Undang Perburuhan, itu remaja adalah anak yang telah mencapai umur 16-18 tahun atau sudah menikah atau sudah mempunyai tempat tinggal sendiri. Menurut UU Perkawinan tahun 74, nyatakan remaja anak dianggap remaja bila sudah matang untuk menikah, yaitu 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki. Kemdikbud menyatakan remaja bila sudah berusia 18 tahun yang sesuai saat usia lulus dari sekolah menengah. Ini tahapan masa remaja. Ada masa remaja awal, menengah, dan akhir. Masa remaja awal, usia 10-14 tahun ini, terjadi peningkatan cepat pertumbuhan dan pematangan fisik. Masa remaja menengah, usia 15-16 tahun, yaitu hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas, timbulnya keterampilan berpikir yang baru, dan peningkatan pengenalan terhadap datangnya masa dewasa. Masa remaja akhir, 17-20 tahun, terjadi persiapan untuk peran sebagai orang dewasa. Ada beberapa ahli menyatakan tentang remaja. Pertama dari Stanley Hall, remaja adalah masa yang penuh dengan permasalahan, masa badai dan tekanan. Menurut Erikson, masa terjadinya krisis identitas atau pencarian identitas diri, dan karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri ini juga sering menimbulkan masalah pada diri dan remaja. Masa-masa remaja. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan masalah-masalah pada remaja, yaitu adanya perubahan-perubahan biologis dan psikologis, adanya orang tua dan pendidik yang kurang siap untuk memberikan informasi yang benar dan tepat, dan perbaikan gizi yang menyebabkan manners menjadi lebih dini. Ini terjadi ya contoh di desa, kawin muda di pedesaan sedangkan lebih banyak dibandingkan di kota. Kan di kota kesempatan untuk bersekolah dan bekerjanya lebih terbuka, sehingga pada wanita usia menikahnya bertambah. Tapi hal juga menimbulkan kesenjangan antara manners dan usia menikah yang semakin panjang, sehingga sering menimbulkan pergaulan semakin bebas, yang tidak jarang menimbulkan masalah tersendiri pada remaja. Nah, ini gambar sedikit sekilas ya. Ada gambar kedua anak SMP ini ya, lagi merokok, menikmati rokok di angkot. Mungkin hal ini akan sering kita lihat sehari-hari ya di sekitar kita. Lalu faktor lainnya membaikkan sarana komunikasi dan transportasi akibat kemajuan teknologi, pembangunan ke arah industrialisasi disertai pertambahan penduduk yang menyebabkan peningkatan urbanisasi, serta kurangnya pemanfaatan penggunaan sarana untuk menyalurkan gejolak remaja. Masalah-masalah yang utama dibagi dua masalah ya. Pertama masalah kesalahan fisik dan masalah perilaku yang menimbulkan kelainan fisik tersebut. Aku ya di tadi. Masalah kelainan fisik ini biasanya pada remaja ini mulai timbul akne atau jerawat yang menimbulkan masalah tersebut pada remaja. Biasanya karena kurangnya faktor higienis, pembersihan mukanya, dan beberapa menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan diri pada remaja. Gangguan pada mata juga sering terjadi. Biasanya disebabkan sering karena akibat jadinya rabun jauh atau miopi, akibat sering nonton gadget, ya, atau sering main handphone. Atau beberapa juga gangguan pada mata itu adanya kecelakaan saat olahraga, contoh lagi main bola atau sedang main bulu tangkis, jadi cedera pada mata. Gangguan pendengaran juga sering terjadi, ya biasanya gangguan pada telinga tengah, ya terjadi karena kurangnya kebersihan pada telinga remaja juga.
Karies dentis atau masalah pada gigi juga sering timbul karena remaja ini kebersihan tidak higienis dalam menjaga kebersihan mulutnya. Dan masalah gizi. Gizi ini biasa nyangkut dengan gizi yang kurang atau gizi yang lebih. Jadi ada 2 masalah gizi biasanya. Kemudian remaja yang kekurangan gizi atau remaja yang overweight atau gizi berlebih. Nah, ini contohnya ya, seorang remaja yang sedang nonton main handphone ya, pakai kacamata dalam jarak dekat. Nah, ini salah satu masalah yang sering kita hadapi dalam hidup sehari-hari. Masalah perilaku para remaja itu ada kecanggungan dalam kekakuan dalam gerakan, ketidakstabilan emosi, adanya perasaan kosong, ada sikap menentang dan menantang orang tua, pertentangan di dalam dirinya, kegelisahan, senang bereksperimen, senang bereksploitasi, remaja juga mempunyai banyak fantasi, khayalan dan buayalan, dan kecenderungan membentuk kelompok dan kegiatan berkelompok. Dan mungkin gambar ini salah satu kegiatan berkelompok yang efeknya negatif ya. Ini kelompok remaja yang sedang melakukan tawuran pelajar. Ini banyak juga terjadi di sekitar kita, sering kita lihat sehari-hari. Ini salah satu problema pada remaja juga. Dan penyakit atau kelainan fisik yang timbul karena masalah perilaku remaja, antara lain luka atau celakaan, kehamilan remaja, penyakit seksual, gangguan makan, penyalahgunaan obat dan alkohol, merokok, dan masalah emosi. Kita bahas satu persatu ya tentang alkohol dan obat-obatan terlarang ini. Menurut Survei Badan Narkotik Nasional, memperkirakan pemakaian nazar di kelompok pelajar itu dan mahasiswa sekitar 5,8%. Dan prevalensi laki-laki sebanyak 4,6%, jauh lebih tinggi daripada perempuan. Dan prevalensi penyalahgunaan nazar lebih tinggi pada pendidikan SRTA ke atas dibandingkan pendidikan yang lebih rendah. Menurut survei dari RSKO atau Rumah Sakit Ketergantungan Obat, ini disurvei bahwa pengenalan nazar semakin muda. Ini menghisap rokok usia 6 tahun, menghisap ganja usia 7 tahun, minum minuman beralkohol saat usia 9 tahun, dan pil psikotropik usia 10 tahun, dan memakai opium usia 13 tahun. Nah, ini contoh gambar ya, kartun seorang anak remaja itu di situ tampak sedang habis ada jarum suntik ya, habis nyuntik, ada kaleng-kaleng minuman keras, dan ada rokoknya juga ya. Mungkin anak remaja ini sedang fly. Ya, ini salah satu problematika yang harus dihadapi oleh remaja juga. Perokok remaja. Pada proses statistik mencatat pada tahun 2004 perokok aktif dari kalangan anak-anak ada pada kisaran usia 13-15 tahun dengan jumlah 26%, dan pada kisaran 5-9 tahun sebanyak 2,8%. Cukup mudah ya untuk menjadi perokok. Komnas Perlindungan Anak mendapatkan data tentang faktor penyebab daya tarik remaja terhadap rokok, yaitu 99% terpengaruh setelah melihat iklan di TV, 76% setelah melihat iklan rokok di koran dan majalah. Jadi media ini sangat berperan penting untuk mempengaruhi remaja untuk membeli rokok. Ini ada gambar kelompok remaja, pria dan wanita sedang asik ngobrol sambil merokok. Ini beberapa alasan mengapa remaja ingin mengkonsumsi narkoba. Pertama, rasa ingin tahu, meningkatkan rasa percaya diri, solider, adaptasi dengan lingkungan, maupun untuk kompensasi. Nah, ada juga pengaruh sosial dan interpersonal, pengaruh budaya dan tata krama, keterlibatan temperamental, cinta dan hubungan heteroseksual, permasalahan seksual, dan hubungan remaja dengan kedua orang tua. Nah, ini ada contoh gambar, yang nampak di situ ada gambar anak melihat ibunya sedang merokok dan papanya sedang minum minuman keras. Ini dapat menggambarkan bahwa anak ini dapat mencontoh perilaku dari orang tua yang dapat anak bisa jadi merokok, bisa jadi alkoholik karena pengaruh dari orang tua juga. Kecelakaan. Di negara berkembang, kematian remaja karena kecelakaan telah menjadi saingan utama kematian akibat penyakit infeksi. Penelitian di Bali selama setahun terdapat 18.000 kasus kecelakaan. 4.800 kasus ditemukan pada usia kurang dari 18 tahun.
Di laporan Polda Jabar, pelanggaran lalu lintas termasuk kebut-kebutan dilakukan oleh remaja dengan rentang usia 11 sampai 21 tahun, mencapai 17%. Dengan remaja yang mengalami kecelakaan lalu lintas mencapai 22% dari seluruh korban kecelakaan di Jabar. Ini contoh gambarnya juga, kelompok remaja tidak memakai helm, naik motor, dan ada yang beberapanya membawa celurit. Ya, ini faktor sering penyebab kecelakaan lalu lintas, naik motor tidak pakai helm. Hubungan seksual pranikah. Angka statistik tentang perilaku seks pranikah anak remaja dari tahun ke tahun semakin besar. Era 70, sekitar 7-9%, meningkat di dekade 80, dan meningkat lagi di dekade 90, menjadi 20%. Nah, faktor utama melakukan hubungan seks pranikah adalah membaca buku porno dan menonton blue film. Motivasi utama melakukan senggama adalah suka sama suka, pengaruh teman, kebutuhan biologis, dan merasa kurang taat pada nilai agama. Kawin muda ini juga semakin muda, saat menikah semakin besar resiko yang dihadapi ibu dan anak. Survei di tahun 95, ini cukup lama surveinya, 21% perempuan Indonesia berkawinan utamanya dilakukan saat usia 17 tahun. Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Itu beberapa penyebab kematian ibu, di salah satunya adalah pernikahan dini. Nah, ini gambar kartun komik ya, seorang remaja pria dan remaja wanita sedang menuju KUA. Tapak remaja prianya lagi mabuk kepayang, ya, jadi mau buru-buru ke KUA. Ini salah satu contoh kawin muda ya. Mereka mungkin belum mengerti ya efek dari kawin muda tersebut. Aborsi. Saat ini juga setiap hari ada 100 remaja yang melakukan aborsi karena kehamilan di luar nikah. Hal ini menunjukkan pergaulan seks bebas di kalangan remaja saat ini sangat memprihatinkan. Survei di Universitas Indonesia menemukan jumlah kasus aborsi di Indonesia setiap tahunnya mencapai 2,3 juta. Dan 30% diantaranya dilakukan oleh remaja. Ini ada gambar contoh remaja wanita ya yang sedang melihat test pack, hasilnya positif, lalu dia terlihat tampak sedih, kecewa, dan mungkin bisa sampai depresi. Ya, ini sangat berbahaya sekali masalah kehamilan para remaja ini. Infeksi menular seksual. Remaja Indonesia mengalami peningkatan kerentanan terhadap berbagai ancaman risiko kesehatan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk peningkatan ancaman HIV atau AIDS. DPS RI menunjukkan sampai Maret 2008, pengidap HIV atau AIDS sebanyak adalah kelompok remaja. Selain HIV, ada beberapa penyakit infeksi menular lain yang dialami remaja, seperti hepatitis gonorrhea, bakterial vaginosis, dan Chlamydia acuminata. Peningkatan kejadian IMS pada remaja disebabkan oleh kurangnya pengetahuan remaja tentang infeksi menular seksual. Nah, perasaan remaja ini penting juga ya. Dia memerlukan keterlibatan yang penuh dari para remaja sendiri, orang tua, petugas kesehatan, profesional, dan masyarakat. Selama ini perhatian masyarakat hanya tertuju pada upaya peningkatan kesehatan fisik remaja, tapi kurang memperhatikan faktor non-fisik. Intinya dari peran kesehatan remaja meliputi bimbingan yang berlanjut, melakukan pemeriksaan rutin kesehatan, menilai dan memantau proses biologi pubertas remaja, dan berbagai keluhan yang timbul. Peran orang tua dan lingkungan, ini akan dijabarkan satu persatu. Peran orang tua itu penting sekali ya, untuk menanamkan pola asuh yang baik pada anak, membekali anak dengan dasar moral dan agama, mengerti komunikasi yang baik dan efektif, menjalin kerjasama yang baik dengan guru, menjadi tokoh panutan bagi anak, menerapkan disiplin yang konsisten pada anak, hindarkan anak dari nafsa. Nah, itu orang tua sebagai pendidik, berperan sebagai pendidik, sebagai pendorong, sebagai panutan, sebagai pengawas juga, sebagai teman, sebagai konselor, sebagai komunikator. Nah, ini contoh adanya gambar ya, ada dialog antara remaja perempuan dan ibunya. Dari gambar ini terlihat ada dialog yang terbuka antara remaja dan ibunya dengan penuh kebahagiaannya. Ini mungkin contoh, bisa jadi contoh hubungan orang tua dan anak yang baik, dialog yang sangat baik. Peran guru juga banyak, peran guru sangat penting sekali. Bersahabat dengan siswa, menciptakan kondisi sekolah yang nyaman, memberikan keleluasan siswa untuk ekspresi diri, menyediakan sarana dan prasarana bermain dan olahraga,
meningkatkan peran dan pemberdayaan guru BP, dan menciptakan disiplin sekolah dan sanksi tegas. Meningkatkan kerjasama dengan orang tua, sama guru, meningkatkan keamanan terpadu, mewaspadai adanya provokator, mengadakan kompetisi sehat, seni budaya, dan olahraga antar sekolah, dan menciptakan kondisi sekolah yang memungkinkan anak berkembang secara sehat dalam hal fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dan meningkatkan deteksi dini penyalahgunaan nafsa juga. Para pemerintah dan masyarakat menghidupkan kembali kurikulum budi pekerti, menyediakan sarana tempat menampung agresivitas anak melalui olahraga dan bermain, memberikan keteladanan, dan menanggulangi nafsa dengan menerapkan peraturan dan hukumnya secara tegas. Di hadapan lokasi sekolah dijauhkan dari pusat pembelajaran dan pusat hiburan. Peran media juga penting sekali untuk menyajikan tayangan atau berita tanpa kekerasan. Sampaikan berita dengan kalimat yang benar dan tepat, tidak provokatif. Dan adanya rubrik khusus dalam media bebas, biaya khusus untuk remaja. Kesimpulan dapat diambil dari siang ini, ya remaja bukanlah kelompok masyarakat yang tidak menghadapi masalah kesehatan. Perilaku berisiko yang dijalani akibat tidak tepatnya keputusan yang diambil pada masa remaja yang labil, menghadapkan remaja pada masalah kesehatan. Remaja dengan sifat khasnya dilibatkan secara aktif dalam tiap upaya, selain dididik sejak dini dan dibekali dengan pendidikan keterampilan hidup sehat, sehingga terampil dalam mengembangkan potensi dirinya untuk hidup secara kreatif dan produktif. Saya kira cukup sekian untuk presentasi siang ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Angga atas pemaparannya. Terima kasih dokter. Ya, ini saya mohon maaf dulu, ini sebelumnya saya tadi lupa untuk membacakan kurikulum vitae dari pembicara. Jadi sambil menunggu pertanyaan, saya bacakan sekarang, nggak apa-apa ya. Pembicara kita ini Dr. Galih Ranggana, spesialis anak, menyelesaikan pendidikan dokter umumnya di UKI ya dok ya, Universitas Kristen Indonesia tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan spesialis anaknya di Universitas Samratulangi selesai tahun 2020. Saat ini Dr. Angga bekerja di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi, Rumah Sakit Mulia Pajajaran, dan Klinik Mursidin. Ini di Bogor semua ya dok ya? Betul dok, di Bogor semua dok. Oke, kembali ke materi. Kita silakan kalau misalnya ada yang, tadi saya lihat ada yang raise hand ya. Jika ada yang ingin bertanya, bisa mengetik melalui kolom chat atau disampaikan dengan langsung, secara langsung. Silakan untuk raise hand dulu. Ya, bisa kita. Mungkin admin juga bisa membantu untuk supaya Dengar suaranya. Halo, kedengaran suaranya? Ya. Ini saya belum lihat ada raise hand. Tadi sih ada yang raise hand, tapi ini dilihat kok nggak muncul. Mungkin adminnya bisa membantu melihat. Belum ada pertanyaan di kolom chat ya. Oke, mungkin saya dahulukan, saya bertanya dulu nggak apa ya? Oh, ini ada pertanyaan. Ada yang kecil, ada yang 8. Ya kan padat kan? Nah, itu
Karena ada yang 7 dan Ini ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Ari atau peserta atau dokter ini. Ibu Ari, selamat siang dok. Bagaimana mengetahui seorang anak sudah masuk masa pubertas atau belum? Terima kasih. Ya, Dokter Angga, terdengar tadi ya pertanyaannya ya, Dokter Angga? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Dokter Ari ya. Ya, untuk masuk ke masa pubertas ini secara awam ya bisa dilihat pada orang tua misalnya melihat anaknya sudah pubertas belum, lihat dari pertumbuhan kelamin sekundernya ya. Pada anak perempuan sudah mulai timbul menstruasi ya, atau timbul bulu pubis ya. Dan pada anak laki itu mulai timbul sama bulu pubis atau suara sudah mulai berubah atau orang masyarakat bilang ya wet dream ya, atau mimpi basah. Itu mungkin bisa dijadikan salah satu patokan sudah mulai pubertas pada anak. Terima kasih dokter. Ini dok, mungkin yang sering jadi masalah buat orang tua itu ya kan, kalau untuk orang masyarakat awam kebanyakan taunya adalah kalau pada laki-laki mimpi basah, pada perempuan wanita haid ya dok ya. Nah kalau perempuan ini gampang nih diketahuinya, karena biasanya anak-anak perempuan akan terbuka ya ketika mereka mendapat haid. Nah cuma kalau yang anak laki-laki ini dok yang suka menjadi masalah dan pertanyaan orang tua di ruang praktek gitu ya, karena anak-anak laki biasanya nggak mau cerita, biasanya malu untuk cerita. Nah makanya mungkin ini pertanyaan timbul kalau misalnya untuk menanyakan itu anak yang nggak mau terbuka, apakah ada tanda lain gitu. Nah tadi jawabannya adalah itu ya dok ya, perubahan suara ya dok ya. Betul dok. Nah itu mungkin bisa terlihat jelas pada remaja ya dok, kalau perubahan suara pada pria ya, pada anak laki. Dan memang orang tuanya mungkin harus lebih yaitu intens ngobrol sama anak lakinya ya, jangan ada jarak antara anak laki dengan anaknya. Mungkin itu sih dok. Ya, memang utamanya memang komunikasinya ya dok ya dengan anak-anak, karena biasa orang tua tuh lebih banyaknya melarang-larang ya, ngasih tahu ini jangan itu, tapi untuk komunikasi mendengarnya mungkin agak kurang. Iya betul dok. Oke, kita mungkin pertanyaan berikutnya kalau misalnya dari Ibu Eri ini udah cukup jelas, ada pertanyaan dari Dokter Eri Anggara ya. Dokter Eri Anggara, selamat siang dok. Perilaku apa saja yang bisa kita jadikan untuk menjaring anak remaja agar perilaku yang di luar rumah dapat terkendali? Perilaku apa saja yang bisa kita jadikan untuk menjaring anak remaja agar perilaku yang di luar rumah dapat terkendali? Ini mungkin maksudnya ini ya. Bisa dimengerti nggak dokter Angga pertanyaannya nih? Iya dok, boleh dok. Dokter Eri ya, terima kasih dok pertanyaannya dok. Ya mungkin ini berhubungan dengan perilaku ya dok ya. Apa saja untuk menjadi anak remaja agar perilaku di luar rumahnya dapat terkendali. Ya mungkin dari tadi yang saya paparkan tadi, beberapa paparan ya tadi itu menyangkut di rumah ya, saat di rumah ya. Contoh ya, itu contoh dari ada gambar di situ, ada gambar yang remaja dan orang tua ya. Terus remajanya lihat orang tuanya lagi minum minuman keras dan merokok. Itu mungkin sesuatu yang harus dihindari di rumah ya. Jadi berikan contoh pada anak itu yang baik pada anak. Terus untuk mungkin dipantau untuk gadgetnya ya. Kadang-kadang anak bisa lihat YouTube, hatinya lihat YouTube, lihat media sosial itu secara bebas. Kadang-kadang bisa tidak disaring atau di screening ya, jadi bisa lihat apapun, kekerasan atau bahkan seksual. Dan lalu ya sebagai orang tua ya sebagai pengawas juga ya, bagaimana dia untuk berteman di luar bagaimana ya, terus dikomunikasikan juga, ngobrol sering dengan anaknya, apakah ada masalah anaknya tersebut atau tidak ya. Mungkin itu yang bisa salah satu hal yang dapat mengendalikan atau menjaring anak remaja agar perilaku di luar rumahnya bisa terkendali. Terima kasih dokter. Mungkin itu ya dari jawaban saya dok. Kena tambahan dokter Vindi ya. Iya.
ini memang sebenarnya kompleks ya masalah remaja ini ya. Dan memang akarnya bagaimana akhirnya kekuatan di rumah ya dok ya, hubungan di rumah itu akhirnya yang Betul bisa sih, Dok. mengendalikan itu. Karena memang orang tua kan tidak bisa sepenuhnya berada 24 jam ketika anak di luar rumah ya. Jadi untuk mengendalikannya antara masalah anak merasa tidak dipercaya dengan memberi kesempatan bebas gitu ya untuk beraktualisasi. Nah ini memang mungkin paling inti utamanya sih memang hubungan komunikasi dengan anak ya yang paling penting untuk menjaring untuk bisa mengendalikan perilaku anak di luar ini. Selain juga tentu saja mengawasi seperti Dokter Angga bilang tadi teman-temannya karena orang tua kadang-kadang mungkin kurang memberi perhatian pada lingkup teman-temannya ya dok ya. Tidak mengenal teman-temannya siapa saja misalnya seperti itu. Maka akan lebih baik mungkin sesekali anak-anaknya itu dipersilakan bawa teman-temannya ke rumah gitu ya. Jadi orang tua bisa lihat teman-temannya seperti apa gitu. Ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya nih dok. Yang berikutnya dari dokter, mungkin untuk dokter Eri mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan tadi ya, jawaban dari dokter Angga. Dari Ibu Eda Kurniasi, selamat siang dok, saya dari Ibu Eda. Apa sajakah tadi yang menjadi masalah yang utama untuk anak? Dari masalah-masalah yang dipaparkan, mungkin Dokter Angga maksudnya tadi, apa sih masalah yang paling utama, paling sering terjadi pada anak, terutama mungkin yang datang sampai ke prakteknya para dokter anak kali ya, berhubungan dengan masalah kesehatan ini. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Ya tadi sebetulnya semua masalah pada remaja itu penting ya. Yang paling penting yang mana? Bapak di praktek sih pengalaman pribadi ya, beberapa ya datang dengan masalah tadi ya saya bilang ada jerawat ya, yang kadang-kadang jerawat timbul sampai menimbulkan ketidakpercayadirian, gangguan pada mata juga sering ya. Jadi yang datang dengan rabun jauh anak karena keseringan mungkin nonton gadget ya atau jaraknya terlalu dekat ketika sekolah. Kan sekarang sekolah juga zamannya lagi banyak daring ya, jadi mungkin laptop juga jaraknya tidak sesuai ya. Ada juga yang datang dengan ini karies dentis atau giginya yang bermasalah pada mulutnya. Itu juga menjadi masalah banyak di klinik. Dan masalah gizi ya, jadi ada juga yang datang yang anaknya kurus ya atau anaknya yang berlebih, gizinya berlebih. Ya, menurut saya sih dari semuanya masing-masing mempunyai masalah yang sama-sama besar ya, tidak ada yang ringan atau yang besar. Karena remaja ini tetap harus dianggap penting ya, meskipun sekecil apapun keluhannya. Mungkin itu, dok. Terima kasih banyak. Iya, iya dokter Angga. Saya juga seringkali ya nerima pasien di di praktek itu. Remaja itu ini dok ya sering mengeluh itu nyeri dada. Nah itu yang suka membuat takut orang tua tuh, nyeri dada, terus kemudian pingsan. Nah sering pingsan saat upacara gitu. Terus kemudian masalah pencernaan sih dok biasanya, mual, dispepsia seperti itu. Nah mungkin dokter Angga bisa memberikan sedikit pencerahan. Ya, terima kasih dok. Tadi dokter ini udah memaparkan contoh-contoh di praktek ya dok ya. Ya cukup remaja yang pingsan, nyeri perut. Ya, lumayan kan ya itu kayaknya. Iya betul, banyak sekali dok. Memang contoh ya remaja ada SMP ya, itu mungkin saat ini banyak yang lagi musim trennya makan yang pedas-pedas banget ya, makan sampai mie goreng sampai level 10 ya. Level 10 dok, waduh sampai pedas sekali itu kan. Itu beberapa yang datang ke praktek untuk keluhannya itu ya, nyeri di lambung ya, nyeri di ulu hati sampai nyeri ke dada. Karena memang kalau gejala pada nyeri lambung ya, dispepsia atau GERD, gejalanya beberapa anak itu gejalanya sampai ke rasa panas di dada ya, nyeri dada tersebut ya. Jadi memang akan ditanyakan lagi tuh, pasti sama dokternya akan ditanya lebih lanjut ya. Bawel pasti dokternya, makannya apa, singkat makan nggak gitu. Atau yang pingsan tadi yang pingsan ya, mungkin itu salah satu faktor beberapa remaja itu
contoh lagi sarapan pagi, mereka suka lewat tuh. Iya. Ada beberapa pasien yang sarapan pagi sampai jam 11 siang. Jangan kan tuh pagi dia sekolah atau upacara ya. Sehingga kadar sarapan pagi itu penting untuk kadar glukosa ya dalam tubuh ya. Ya mungkin itu karena kadar gula darahnya dalam tubuhnya tidak maksimal ya, kurang makan pagi jadi bisa pingsan. Mungkin itu sih dok, mungkin dokter Fidi bisa menambahkan. Ya mungkin nambahin Terima ini kasih. juga mungkin kan ada orang tua dan guru-guru mungkin ya yang mungkin bingung menghadapi murid-muridnya ya di sekolah yang mengalami seperti ini, keluhan-keluhan ini. Pada prinsipnya sebenarnya kalau dalam kesehatan itu kalau keluhannya terjadi berulang dan sering ya dok ya, berulang, sering sudah mengganggu produktivitas anak, aktivitas anak, sebaiknya memang dibawa ke dokter anak untuk diperiksa lebih lanjut. Ya betul dok. Mohon maaf ini suara. Bang Bata ya. Iya, bagian Tolong di-unmute ini. Ya, oke. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya dari pertanyaan Bu Eda. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, dok. Dokter, waktu kita masih banyak ya, masih banyak. Jadi masih sampai jam berapa sih? Sampai 13.30 ya? Nggak terasa ini, Dokter Agung. Ternyata, gimana dok? Mau kita masih ada beberapa pertanyaan nih yang belum kita jawab. Mungkin satu lagi aja dok ya. Ini ada dari mungkin Bapak Panji Setiawan ya. Selamat siang dokter, izin bertanya, adolesen atau remaja ini merupakan masa peralihan dari anak ke dewasa. Dan definisi batasan umur masih ada beberapa versi. Dari segi mediko-legal, batas umur berapa sampai seseorang dianggap sudah dewasa atau sudah bisa inform consent terhadap dirinya sendiri? Ya, mangga dokter Anda silakan. Ya. Pertanyaannya bagus banget ya, Pak Panji ya. Ya, tadi saya ada beberapa tampilan tadi ya. Ada lembaga-lembaga besar ya, ada WHO, ya, ada Undang-Undang Nomor 4, ada Depdikbud, ya masing-masing ini memang beda-beda mengenai versi remaja ya. Tapi kalau dari segi anak-anak ya, kalau dari kita sendiri dari IDA ini kan batasan anak-anak sampai 18 tahun ya. Ya itu beda lagi IDA ya. Dan mungkin itu beberapa patokan ini bisa jadiin suatu patokan ya. Kalau remaja sekitar 18 sampai 20 tahun itu sudah saya dianggap sudah melewati masa remaja. Atau dari teori yang tadi masa remaja akhir yaitu sampai usia 21 tahun udah masuk remaja akhir. Ya, mungkin seperti itu sih dok untuk jawaban Pak Panji ini. Oh ya. Ya mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Panji ya. Oh, ternyata waktu kita masih banyak dok, 14.30 masih bisa banyak kita. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih dok. Masih semangat kan ya dok ya kita jawab nih pertanyaannya. Insya Allah dok. Ya ini dari Ibu Gita Safitri. Selamat siang dok, anak SMP saya usia 13 tahun perempuan, menstruasinya tidak teratur, padahal saya dan kakaknya sangat teratur. Apakah perlu dicek ke obgyn ya dok? Biasanya karena apakah menstruasi tidak teratur, apakah berbahaya, apa saja gejala jika berbahaya? Ya, silakan Dokter Angga. Terima kasih Bu Gita tadi ya. Ya. Pertanyaannya bagus ya Bu Gita ya. Nah, ini memang pertanyaan anak-anak perempuan ini sering beberapa yang mengeluh dysmenorrhea ya. Memang mengalami masalah pada menstruasi. Pertama mungkin harus diketahui penyebabnya ya. Ada dua penyebabnya tuh Ibu Gita, mungkin saya tahu saja bisa dua. Karena gangguan psikis dan gangguan fisiknya ya. Mungkin dari psikis bisa juga pengaruh dari stres ya. Stres fisik bisa juga menyebabkan beberapa anak terjadi gangguan menstruasi. Atau dari segi fisiknya ya bisa dari memang segi hormonalnya terganggu, atau memang beberapa anak mungkin kayak kurang aktivitas berolahraga ya, beberapa juga berpengaruh itu pada masalah menstruasi ini ya yang tidak teratur. Memang beberapa anak mungkin karena masih baru mulai ya awal menstruasi ini, beberapa anak emang terjadi dulu hal tersebut ya, menstruasi tidak teratur. Dan mungkin dengan bertambahnya usia mungkin menstruasinya akan lebih teratur. Tapi jika ada keluhan lebih lanjut,
coba datang saja ke dokter anak ya. Nanti akan bisa lebih lanjut. Terima kasih. Mungkin Dokter Vindi mau ada tambahan lagi, Dok. Iya, memang kalau masa remaja memang masih ini ya dok ya, masih belum stabil biasanya. Memang masih dipengaruhi hormon yang turun naik, memang biasanya belum stabil Bu Gita kalau pada anak-anak remaja. Indikasi berbahaya atau tidak, itu kalau misalnya ternyata sampai lebih dari perdarahan, misalnya menstruasinya sampai 3 bulan tidak ada menstruasi, nah itu boleh diperiksakan. Atau bila terjadi menstruasi perdarahan yang berlebihan yang sangat banyak, ya lebih dari 14 hari, disertai dengan rasa nyeri yang sampai membuat benar-benar kesakitan anaknya, itu sebaiknya memang periksakan saja ke dokter anak atau dokter obgyn. Ya begitu, mudah-mudahan bisa jelas ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, Dokter Angga ini dari Ibu Lika, seperti Ibu Lika. Selamat siang, anak saya berumur 11 tahun, laki-laki. Anak saya bermasalah dengan bau badan, walaupun sudah mandi 3 kali sehari dan memakai deodoran berbagai jenis dan merek. Apakah benar di umur seperti usianya memang tidak bisa hilang bau badannya karena pengaruh hormon? Silakan Dokter Angga dijawab. Mungkin sesama laki-laki juga punya pengalaman. Iya. Waduh, bagus sekali pertanyaannya Ibu Lika ini ya. Anaknya 11 tahun, laki-laki ya, bau badan. Udah dikasih deodoran, belum sabun ya udah mungkin sampai sabun yang mahal belum juga ya. Belum hilang bau badannya. Ya bisa jadi beberapa faktor ya. Ini tadi Ibu benar ya, masalah hormonal bisa ya, beberapa anak remaja memang hormon ini mempengaruhi aroma tubuh ya. Sehingga tertimbul bau badan pada remaja. Atau bisa juga dari segi higienis, Bu. Mungkin anak ini mandinya kurang bersih. Contoh, mungkin dia sabunan, tapi bagian-bagian yang di ketiaknya atau bagian-bagian yang lembab itu tidak bersih mandinya, ya. Nah, mungkin itu jadi menyebabkan menumpuk ya bakterinya, kotorannya, ya, menyebabkan bau badan. Mungkin coba dulu perbaiki dulu ya untuk mandinya, mungkin ya dari situ juga menyebabkan bau badan. Ya, selain itu yang lain sih sosnya tidak ada ya, mungkin dari hormonal juga ya sama higienis itulah yang menyebabkan bau badan biasanya. Oke, terima kasih Ibu Lika, pertanyaannya bagus ya. Mungkin bisa menjawab. Ya, terima kasih Dokter Angga jawabannya. Yang mudah-mudahan bisa menjawab. Memang mungkin remaja juga seringkali mandi cepat ya dok, mandi koboi. Mandi koboi dok, semenit. Jadi mungkin kurang benar-benar kurang bersih di bagian-bagian yang sangat mudah untuk berkeringat. Betul. Apalagi kan sudah dilepas ya orang tuanya, mandi sama orang tua kan dilepas sudah nggak diperhatikan tuh. Gitu. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya Dokter Angga, karena kita masih punya waktu banyak nih Dokter Angga, kita selesaikan aja. Yang berikutnya dari siapa ini? Diandoka, ini Ibu atau Bapak? Diandoka. Selamat siang Bapak Dokter Rangga, izin bertanya, bagaimana nilai aktualisasi pola komunikasi psikologi yang layak, selaras, harmoni dibangun pada remaja agar tidak terjerumus pada aktivitas pergaulan bebas yang buruk, sehingga anak memiliki masa depannya suram. Ya, terima kasih. Silakan Dokter Angga, mungkin ada masukan nih, tips-tips. Mungkin intinya sih sebenarnya tips-tips bagaimana membangun komunikasi ya, seperti maksudnya ya. Terutama untuk masalah-masalah pergaulan bebas nih pada anak-anak remaja. Kan anak remaja nih lagi masa-masanya merah jambu ya dok, virus merah jambu itu benar-benar luar biasa ya dok ya. Ini kalau kita lihat di sosmed itu rupanya anak SD sekarang sudah pacaran gitu ya dok ya, sudah ini sekali. Ini gimana nih untuk membangun kesadaran ini pada remaja nih? Betul. Terima kasih. Tadi Bapak siapa? Bagusnya pertanyaannya. Diandoka. Pak Diandoka. Bapak tahu atau Ibu tuh ya namanya? Ya, kurang tahu saya ini. Ya. Maka saya coba jawab ya Pak Diandoka ya. Ya, ini tadi balik lagi ya, Pak, untuk membangun komunitas efektif itu para orang tua sangat penting ya dalam memberikan dampak pada remaja ya, untuk menanamkan pola asuh, membekali anak dengan dasar moral dan agama,
komunikasi yang efektif ya Pak ya, dan antara orang tua dan anak betul dekat gitu ya. Komunikasinya beberapa itu ada yang bilang kadang-kadang ya orang tua itu komunikasi ke anak karena seperti menggurui ya, tadi udah singgung sedikit ya. Satu arah ya. Iya, satu arah. Jadi kadang-kadang itu contoh anaknya malam minggu nih mau keluar rumah gitu ya, mau nonton film, apa dilarang gitu. Nah, orang tua biasanya hanya memberitahu nggak boleh ke bioskop gitu nonton malam minggu, gitu. Tidak memberitahu alasannya. Ya, alasannya kasih tahu ya, harusnya alasannya kasih tahu. Mungkin anak pasti kan udah pintar, anak pasti mengerti. Alasannya mungkin ya malam-malam mungkin di luar ada apa, takut ada kriminal apa yang kriminal, atau di luar mungkin lagi ada apa ya, karena pasti akan mengerti kalau diberikan edukasi secara baik. Ya mungkin itu peran orang tua, guru dan yang lain itu penting banget ya. Komunikasi jadi jangan satu arah sih kalau bisa ya. Dua arah, jadi remaja juga bisa memberikan timbal balik emosinya ke perasaan kesalnya dia gitu. Dan itu akan mungkin ini akan membantu remaja untuk menghindari perilaku menyimpang di luar. Terima kasih Pak. Terima kasih, pertanyaan bagus banget ya. Terima kasih Dr. Vindi. Iya. Ya Dok, mungkin kalau boleh menambahkan karena pengalaman saya juga ya, saya sudah punya anak remaja, sudah yang paling besar usia 20 tahun. Jadi memang kita ini orang tua kadang-kadang ini kan bicaranya itu satu arahnya itu menginstruksikan akhirnya ya, menggurui gitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu, sehingga kurang memberi kesempatan remajanya untuk bicara. Nah, itu Pak Diando mungkin, Bapak atau Ibu Diando ya, mungkin bisa pertama-tama itu kita berikan kesempatan anak duluan yang bicara gitu ya, duluan bicara, sampaikan kemauannya, keinginannya, harapannya. Intinya sih kalau untuk istilah parenting sekarang nih, kita validasi dulu tuh perasaan-perasaan anak, harapan dan keinginannya, baru kemudian kita berikan pencerahan gitu ya, wawasannya gitu, bahwa kalau ada hal-hal yang menurut kita masih kurang tepat, kemudian juga tentu saja kita kemukakan alasan-alasannya mengapa begini dan begitunya. Jadi itu sih yang harus, itu memang mau nggak mau orang tua lebih mendengar, tidak lagi seperti mereka masih SD ya, yang kita banyak kasih tahu gini-gini tuh. Ketika remaja kita lebih banyak mendengar sebenarnya. Itu intinya sih kalau yang selama ini saya perhatikan ya, dari materi-materi parenting, dari pengalaman pribadi, dari pengamatan orang tua pasien gitu, pasien dan orang tuanya. Ya demikian, mudah-mudahan Bapak atau Ibu Diando mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya, nah ada pertanyaan ini dari Ibu Melisa Anggraini. Apa dokter ini ya? Ya, siang Dok. Oh, dokter. Izin tanya, gimana cara edukasi seks yang tepat pada remaja? Gimana Dok? Ini paling... Pertanyaan Dr. Melisa bagus banget. Jawabnya susah nih. Iya Dok. Ini paling susah sih ya, emang Dok ya. Untuk masalah seks ini kan, terutama kita di daerah timur ya. Di Indonesia kan masih ada timur ya. Ini masih dianggap banyak yang menganggap tabu ya. Tabu sekali untuk memberitahu masalah seksual pada anak. Kalau di Barat sudah tidak ya, tidak tabu, jadi lebih bebas untuk memberitahu masalah seksual tersebut. Nah, untuk memberitahu pada anak ini, ya itu lagi ya peran, tadi ada gambar saya antara ibu dan anak gitu ya, lagi ngobrol gitu. Kan dari situ kadang-kadang lagi nonton TV bareng malam gitu di rumah, sambil santai, ngobrol tentang masalah seksual ya. Contoh mungkin yang paling ini adalah masalah apa ya, banyak remaja sekarang ini belum tahu ya, dari SMP aja udah banyak yang tahu tuh ya masalah seksual ya. Dari mulai, karena rasa keinginan remaja itu sangat besar untuk seksual ini ya. Dari tadi saya ada singgung juga, habis nonton apa tadi, Blue Film ya, atau nonton yang seperti itu ya. Nah itu komunikasikanlah dengan baik antara
orang tua. Mungkin orang tua yang harus memulai ya kepada anaknya ya. Cara pelan-pelan, teratur, ya, memberitahu bahwa ada efek positif dan efek negatifnya sangat lebih banyak jika melakukan hubungan seksual usia dini ya. Bisa jadi apa tadi, hamil di luar nikah, ya, infeksi menular seksual, penyakit tersebut, ya, terutama hamil ya, anak perempuan ini, ya kalau sudah sampai hamil kan, SMP, SMA, duh kasihan banget ya, jangan sampai gitu ya. Nah itu peran orang tua sangat penting untuk mengedukasi anak ya. Menurut saya orang tua udah pasti lebih mengetahui ya sifat anaknya ya, karena kan tiap hari ketemu. Anaknya tipenya gimana, tipenya emosi atau tipenya pendiam, ya pasti lebih tahu. Mungkin itu ya, kalau sering ajak ngobrol tentang masalah seks pada anak, mungkin dari usia remaja, agar anak-anak lebih luas pengetahuannya tentang seks dan tidak terjebur ke arah seks yang tidak baik. Ya. Terima kasih teman-teman, pertanyaan mungkin itu yang bisa saya jawab, Dok. Kita tambah Dr. Vindi. Ya Dokter Angga, memang sebenarnya kalau anak sekarang itu lebih mudah ya edukasi seksnya, karena nggak kayak kita dulu waktu saya masih kecil tuh, kita itu kan ditakutinya tuh sentuhan aja kamu bisa hamil gitu ya. Jadi benar-benar tuh kita jaga diri banget tuh, nggak sampai sentuhan, untuk salaman nggak berani sama temen cowok, karena belum paham tuh konsep terjadinya fertilisasi kayak gitu ya. Nah, kalau materi sekolah anak sekarang, masalah pelajaran-pelajarannya aja kan dari SD itu sudah ada tuh penjelasan tentang bagaimana kembang biak tumbuhan, hewan gitu ya, dan kemudian manusia tuh ternyata sudah ada sejak dari SD. Jadi kayaknya sebenarnya lebih mudah edukasi seksnya sebenarnya. Cuma mungkin faktor tabu ini masih sebagian orang tua masih merasa tabu, tapi kalau dari kita sih sebaiknya memang seperti tips yang diberikan Dr. Angga itu udah memang salah satu cara yang paling baik lah ya. Kalau bagaimanapun sebaiknya anak-anak itu berani bicara dengan orang tuanya untuk hal apapun, termasuk hal yang paling memalukan bagi dia gitu ya, seharusnya ya Dok ya. Jadi kalau menurut saya juga setuju banget saya kalau dari orang tuanya memulainya itu, mungkin tapi orang tua banyak yang bingung memulainya dari mana gitu ya. Tapi ya mungkin dari tadi itu tuh seperti Tante bilang, dari ngobrol-ngobrol dulu hal yang lain, kemudian dan anak-anak itu paling seneng tuh diajak-ajak ngobrol ketika gimana sih perasaannya, teman kamu tuh gimana, itu yang itu cantik ya, ganteng ya, ya kayak gitu-gitulah ya yang membuat dia mau terbuka gitu ya. Jadi kadang-kadang dimulai juga dulu dengan orang tuanya bercerita duluan masa dulu dia gimana waktu kecilnya, gitu, masa mudanya itu gimana. Itu biasanya juga bisa membuka komunikasi yang lebih baik dengan anak. Itu kemudian ini kok padanya, oh ya gambar tadi hilang. Dokter Angga masih ada sekitar 1 atau 2 lagi pertanyaan nih Dokter Angga, dan kita masih punya waktu 30 menit lagi Dok. Saya sebenarnya berhubungan karena ada pertanyaan-pertanyaan dari orang tua ini Dok, kebetulan saya juga kalau ada beberapa buku remaja ya, buku-buku bentuknya novel, buku cerita yang mungkin anak lebih suka jadinya daripada terkesan diceramahi gitu ya. Saya sendiri juga suka membagi buku-buku remaja yang bersifat edukatif, tapi cerita, bentuknya cerita, cerpen, novel itu yang ternyata selama ini sudah diuji cobakan lah ya ke beberapa anak, ke beberapa pembacanya, itu sangat bagus untuk membuka ruang diskusi anak dengan orang tua dan memberi inspirasi pencerahan kepada anak tentang mulai dari edukasi seks, tentang masalah hubungan dengan orang tua gitu. Nanti mudah-mudahan kita akan door prize ini akan dibagikan di akhir acara ya, insya Allah. Silakan ditunggu, tetap hadir ya, nanti bisa diklaim. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Dok. Iya Dok. Punten Dok, dari Ibu Rizka Sarah. Punten Dok, untuk tahapan pubertas itu sebaiknya diawasi sejak usia berapa dan tahapannya seperti apa? Kemudian jika ada gizi buruk dan gizi kurang dan ternyata usia 14 tahun belum tumbuh payudara dan belum haid, itu bagaimana Dok? Itu masalah yang harus dihadapinya gimana itu? Intinya tadi adalah sebenarnya tahapan pubertas dan usianya tadi udah ada ya Dok ya? Udah ada usia berapa, tahapannya seperti apa? Kemudian untuk anak-anak yang gizi buruk atau gizi kurang, ternyata usia 14 tahun belum pubertas gitu ya, belum menunjukkan tumbuh payudara dan haid, itu harus bagaimana Dok?
Silakan Dokter Angga. Ya, terima kasih. Tadi Ibu siapa? Pertanyaannya bagus. Ibu Rizka Sarah. Ibu Rizka Sarah ya. Ya, tadi udah saya singgung di awal ya untuk tahapan-tahapan pubertas ya pada anak remaja ya. Usia-usianya tadi ada itu ya masa awal remaja itu usia 10-15 tahun, menengah 15-16 tahun, dan akhir itu 17-20 tahun ya. Nah, pubertas ini tuh masuk kategori remaja dini yaitu usia sekitar 10-13 tahun ya. Nah, ini emang tadi pernah diarenain juga tadi ya masalah pubertas, yaitu mulai timbul pada anak perempuan, mulai timbul menstruasi ya, atau pada laki timbul suaranya mulai membesar ya. Dan biasanya pertengahan usia ya 14-16 tahun itu seharusnya udah lengkap tuh kalau anak perempuan ya, menstruasinya udah secara full ya, udah nggak tadi udah sedikit lagi ya, karena dianggap usia tersebut sudah masa remaja yang ya udah cukup waktunya, pertengahan sudah lengkap dan udah mulai timbul dorongan seksual. Dan terakhir itu usia 18 tahun 17 ya udah matang banget ya, udah sampai mereka udah mungkin menstruasi udah lengkap lah. Tapi pertanyaan tadi yang 14 tahun itu ya mungkin kalau dari segi remaja ya, pubertas ya. Ya itu kan usia menarche itu kan umur 11-13 tahun ya. Mungkin kalau 14 tahun belum menstruasi ya sebaiknya diperiksakan ya ke dokter untuk jelas lebih lanjut masalahnya apa belum menstruasinya ya. Karena biasanya emang umur menarche itu umur 8-14 tahun, Ibu. Ya, jadi kalau di bawah itu atau setelah itu masih belum menstruasi sebaiknya diperiksakan. Mungkin tadi bilang ada masalah dari psikologis, stres ya, atau memang masalah di hormonalnya ya, atau memang takutnya ada masalah di infeksi saluran di bagian rahimnya ya, saluran genitalianya ya, mungkin sebaiknya diperiksa lebih lanjut. Itu. Terima kasih Ibu, mungkin bisa menjawab pertanyaannya ya. Sebaiknya lagi ke Dr. Vindi lagi. Ya, oke. Dok, ini masih ada nih pertanyaan-pertanyaannya Dok nih. Dan kita masih ada waktu sih Dok, nggak apa-apa ya. Biar tuntas juga nih kita ngupasnya nih. Mudah-mudahan nih Dokter Ibu dari pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Rizka, mudah-mudahan jelas ya Bu ya. Kemudian berikutnya ada dari Ibu Elviani Tandi Tulak. Izin bertanya dokter, kata mitos kalau anak menstruasi baru di usia 7 tahun terus cepat sekali berhenti menstruasi di usia muda. Apa benar itu? Dan kalau menstruasi cepat bisa punya anak apa tidak, dokter? Terima kasih. Ini intinya mungkin pubertas precox ya, Dok. Mungkin ya, kalau misalnya pubertas precox nih kayaknya. Terus apakah akan menjadi cepat berhenti? Kalau jadi makin cepat menstruasi, makin cepat berhentinya juga. Kemudian apakah itu nanti akan berhubungan dengan fertilitas ya untuk memiliki anak nantinya? Silakan Dokter Angga. Terima kasih pertanyaannya, Ibu ya. Kan saya akan mencoba menjawab ya pertanyaannya. Nah, pada anak perempuan itu mulai mens itu yang dikatakan normal adalah mulai usia 8 tahun. Sampai 14 tahun tadi udah diutarakan tadi ya. Nah, sebelum itu bisa dibilang namanya istilahnya itu pubertas dini atau pubertas precox ya, nama kedokterannya. Nah, itu ada suatu hal yang tidak normal sebetulnya pada anak perempuan, pubertas precox itu ya. Nah, harus diperiksakan lebih lanjut. Nanti memeriksa ke dokter anak, ya ini memang harus diperiksakan ya, ke dokter anak itu diperiksa lebih lanjut. Satu hormonnya, ya hormonnya ada gangguan atau enggak. Terus di USG juga biasanya, ya biasa juga dilakukan pemeriksaan kepala juga, MRI kepala. Kan takutnya pada dikurang di bawah 8 tahun itu takutnya ada takutnya ada bagian-bagian hormon di otak ya, bagian otak yang mau
terganggu gitu ya, atau tumor, jadi biasa harus diperiksa kepalanya. Nah, untuk jawaban tadi, mengganggu nggak sama kehidupan seksualnya? Ya, itulah gunanya harus terus dikontrol, tetap dikontrol. Ya, ke dokter untuk dilihat perkembangan hormonnya dari waktu ke waktu, gitu. Ada gangguan atau enggak? Ya. Karena beberapa anak ada yang memang terganggu, ada yang enggak, masing-masing beda, gitu ya, anak-anaknya masing-masing beda masalahnya. Tapi sebaiknya memang tetap dikontrol secara rutin ya. Mungkin kalau ini udah masuk ke ranah itu dok ya, dokter endokrinologi ya dok ya, kalau buat precox ya, memang lebih ahli ya, endokrinologi anak. Cuma secara garis besar seperti itu ya. Ya periksa dulu ke dokter anak biar nanti bisa diurut lebih lanjut. Begitu. Pertanyaan bagus banget Ibu ya, mantap pertanyaannya, keren. Terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya. Oh ini ada pertanyaan tambahannya. Menstruasi normal berapa hari dokter? Ya terima kasih. Ya sekitar 5-7 hari ya menstruasi normal ya. Ya itu 5-7 hari ya. Jadi harus lihat aja pantau sekitar segitu bagaimana ya. Mungkin kalau lebih dikit atau kurang dikit mungkin masih dianggap normal. Biasanya batas maksimal masih 14 hari ya dok ya? 14 hari ya. Ini ya. Maksimal banget lah itu. Tapi normalnya memang 5-7 hari. Oke. Sekitar itu. Terima kasih. Kemudian, oh ini ada pertanyaan dari Ibu Tika Cila. Siang dok, anak saya 15 tahun. Kenapa ya dok sudah ada uban di rambutnya? Nah, uban nih dok. Dokter Angga udah ada uban belum nih? Kayak belum dok. Belum nih dok. Wah, kok udah ubanan nih anaknya nih, mikir terus kali ya. Belajar terus nih, kayaknya mau ujian, belajar terus. Ini ya, beberapa anak itu ubanan memang jarang ya. Mungkin faktor-faktor stres juga bisa berpengaruh ya pada pertumbuhan rambut ya. Dia pengaruh juga tuh jadi pertumbuhan rambut sehingga menyebabkan rambutnya pertumbuhannya tidak baik, yang menyebabkan lebih cepat beruban atau patah-patah ya pada anak ya. Nah, memang beberapa orang ya malah dari muda udah ubanan ya, dari umur 20-an ya. Anak-anak memang jarang sih ya. Tapi memang sebaiknya dipantau aja dulu ya. Kalau ubannya makin banyak ya sebaiknya diperiksakan lebih lanjut ya. Karena sebetulnya itu mengganggu pada penampilan anaknya ya. Anaknya nanti jadi nggak pede ya. Kadang-kadang anak teman yang lihat teman anaknya ubanan, temannya nanti mungkin dicela atau apa ya. Tapi sebetulnya tidak masalah ya untuk dari mengganggu sih enggak ya. Dia mengganggu secara estetik, iya kayaknya dia kalau ubanan itu ya. Oke, terima kasih. Ya mungkin bisa dibantu Dokter Vindi ya. Ya kalau masa ubanan ini memang ini sih ya dok ya, lebih cenderung genetik, genetik karena kemudian oke mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu siapa tadi Ibu Tika. 2 pertanyaan terakhir lagi ya, 2 pertanyaan lagi nih ya. Boleh dok, siap. Ini dari Ibu Rika. Ini hubungannya dengan izin dok, bagaimana dengan maraknya pergaulan bebas? Pergaulan bebas lagi nih dok. Tadi sebenarnya kita udah bahas ya Bu Rika ya. Ini bagaimana edukasinya, kemudian apalagi jika anaknya pacaran dok. Ya silakan Dokter Angga. Diulang lagi mungkin Bu Rika tadi terlambat mungkin. Apa-apa. Buat Bu Rika khusus ya, diulang deh nggak apa-apa deh. Tuh tadi saya ada gambar di awal ya. Itu ada gambar tuh. Ada anak remaja sama perempuan lagi jalan berdua tuh ya. Anak SMA itu saya ngambil dari film, mungkin ibu-ibu pada tahu semua ya. Film Dilan 91 tuh saya ambil tuh. Nah, memang masa pacaran ini para remaja ya. Remaja itu memang saatnya mereka untuk mulai mengenal lawan jenis. Mereka explore, ingin tahu tuh lawan jenisnya gimana sifatnya, seksnya gimana. Rasa ingin tahunya sangat besar. Nah, itu tadi gunanya orang tua ya itu untuk tadi dibilang tadi ya sudah dibahas tadi untuk melakukan komunikasi yang 2 arah ya, yang sambil santai, sambil ngobrol-ngobrol santai, dikasih tahu tuh kok pacaran ini kalau melampaui batas bisa menyebabkan hal yang tidak baik ya, kehamilan atau infeksi menular seksual ya. Dan emang di timur kan masih tabu ya untuk pacaran itu sangat tabu ya. Yang nilainya masih harus diberikan
dan lebih lah untuk pacaran tersebut. Ya, itulah balik lagi ke cara edukasinya antara orang tua ke anak. Dua arah tadi dibahas dari tadi tuh, dua arah. Two way, nggak one way gitu. Bu Rika, terima kasih banyak pertanyaannya, mantap. Ya, mungkin juga nanti bisa kasih bacaan-bacaan, Dok. Ibu Rika, udah banyak kok ini bacaan-bacaan edukasi buat remaja kok yang asik dibacanya kok. Nanti boleh kontak saya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Diah. Selamat siang, Dok. Bagaimana menghindari gangguan mata pada anak akibat penggunaan gadget? Ya, intinya itu, Dok. Iya. Soalnya rapat aja katanya organisasi pakai gadget. Kayak kita ya, Dok ya? Iya. Ini saya pakai kacamata nih. Tetapi ini belum pakai kacamata. Saya juga kacamata. Terima kasih, Bu Dia. Pertanyaannya oke banget nih. Tadi udah saya bahas juga ya masalah-masalah pada fisik pada anak ya. Salah satunya mata ya, tadi dibahas sama saya tuh ya. Mata itu memang banyak banget tuh datang ke poli juga ya, keluarnya mata ya, matanya pada nggak bisa lihat. Biasanya di sekolah nih, biasa gini, Dok, anak saya kalau di sekolah tuh lihat tempat tulis, biasanya kalau duduk belakang dia ngeliat tuh, Dok, gitu. Mas, akhir-akhir ini kata gurunya dia ke depan terus, nggak kelihatan katanya. Nah, itu salah satu tanda udah mulai gangguan mata ya. Nah, atau lagi lihat ini nih, daring-daring gini, lihat gadget kan, lihat apa nih, laptop, itu jaraknya sebaiknya sekitar 50-60 cm, Ibu. Jarak antara mata ke gadget. Ya, berarti 2 jengkal kali ya, kira-kira gitu ya. Karena kalau terlalu dekat juga dapat menyebabkan gangguan pada mata, gitu ya. Namanya gangguan rabun jauh, miopi. Ya, anak-anak bisa matanya harus pakai kacamata. Jadi mungkin harus dipantau. Dan penggunaan gadget itu maksimal itu pada anak ya, SD sampai remaja itu sekitar 2-3 jam maksimal per hari. Ya kalau misalnya dia udah seharian di sekolahnya udah lihat gadget, belum main lagi di rumah, main game. Main game yang anak-anak sekarang tuh. Lu banyak yang banget game-game sekarang ya, pemain bola main PS ya, main Winning Eleven, FIFA gitu ya, atau main di handphone ya gampang banget ya. Itu mungkin ibunya harus cara pendekatan edukasi lagi, ngobrol lagi, kasih tahu. Jangan sering-sering dong main HP-nya, kurangin, jaraknya jauhin dong gitu. Mungkin benar daripada main HP, mendingan aktivitas yang lebih baik kayak olahraga ya. Olahraga apa aja kan, bisa laki-laki mungkin main bola, atau lagi pandemi jogging atau apa gitu yang lebih baik ya, kegiatan lain lebih fokus. Itu ya, terima kasih banyak Ibu pertanyaannya. Ya, terima kasih Dokter Angga. Nah. Ini udah habis sih Dok pertanyaan ini Dok. Mungkin sebagai informasi buat para peserta bahwa ada link daftar hadir yang bisa diisi untuk hari pertama ini. Silakan dibuka di kolom chat, itu ada link untuk daftar hadirnya. Kemudian untuk ada yang bertanya mohon info apakah ada SKPID-nya. Saya kurang tahu ini Dok. Dari panitia ada SKPID-nya nggak nih Dok acara ini? Nggak ada. Oke, nggak ada. Ikan ini acara awam yang memang khususnya untuk para masyarakat awam ya Dok ya. Oke, sudah habis pertanyaannya. Demikian, mudah-mudahan mungkin ada yang mau ditambahkan Dokter Angga sebagai pesan terakhir. Ya, terima kasih Dok. Pesannya apa ya? Ya pesannya mungkin yang tadi rangkumannya pertanyaan tadi jadi rangkuman ya. Pertanyaan tadi bagus-bagus banget. Nanyanya sehari-hari yang memang banyak terjadi pada remaja ya. Ya emang remaja itu adalah individu dia remaja itu sesuatu yang lagi kompleks ya dia ya. Dia itu lagi berkembang, lagi pinter ya, lagi rasa ingin tahunya besar ya. Tolong diperlakukan dia sebagai remaja gitu ya. Sebagai orang tua mungkin ya tadi jangan komunikasi, jangan otoriter. Buat dia dapat mengerti dan memahami segala sesuatunya dengan baik ya. Karena remaja yang hebat, otomatis masa depan bangsa dan negara kita juga pasti hebat ya, karena remaja merupakan bibit-bibit dari bangsa dan negara ya, calon-calon pemimpin masa depan ya. Jadi selain orang tua, tadi ada guru dan masyarakat, pemerintah dan juga media juga hal tersebut semuanya harus
bekerja sama ya untuk melindungi remaja kita akan dapat berkembang dan menjadi cerah masa depannya untuk bangsa negara ini. Itu aja sih. Terima kasih. Mungkin itu aja dari saya. Ya, baik Dokter Angga, terima kasih banyak untuk paparan materinya, acara tanya jawabnya, kemudian juga kesimpulannya. Mungkin sebagai moderator, saya juga menyimpulkan ya Dok ya, bahwa dari materi ini, bahwa ternyata masalah-masalah remaja itu sangat luas dan kompleks Dok ya, sambung menyambung menjadi satu, tapi bukan Indonesia. Ya, jadi ini dan sebenarnya kalau berawal dari bilang pengetahuan yang kurang, enggak juga ya Dok ya, karena anak-anak sekarang ini pengetahuannya luar biasa sebenarnya. Cuma mungkin masalah-masalahnya berlanjut pada ketika dia tahu dia tidak bisa meletakkan pengetahuannya itu dengan benar. Dalam arti tahu sih nggak boleh begini, nggak boleh begitu, tahu sih bakal begini, bakal begitu. Karena anak-anak tuh sudah tahu yang namanya merokok itu berbahaya, ya. Bahwa yang namanya pacaran itu bisa kemudian ada hubungan berlanjut dengan hubungan seksual di luar nikah, itu akan bisa hamil. Itu mereka semua udah pada tahu sebenarnya ya yang kayak gitu. Cuma kemudian memposisikan diri, meletakkan dirinya pada situasi-situasi itu mungkin yang seringkali membingungkan bagi remaja, dan itu makanya malah remaja lebih membutuhkan bimbingan di usia remajanya ini. Jadi mungkin pola komunikasi orang tuanya juga dirubah dari pola komunikasi ngatur gitu ya, instruksi ke anak-anak ketika mereka masih balita dan usia SD sudah dirubah tuh ketika mulai masa remaja, karena kita juga tahu masa remaja masa memberontak ya Dok ya, mau cobain itu segala macam. Nah, kemudian juga kalau untuk masalah kesehatannya akhirnya hubungannya dengan masalah kesehatan fisik itu adalah prinsipnya sebenarnya kalau kita bila keluhan itu sudah mengganggu remaja, berulang, sering, keluhannya makin hebat, misalnya makin sakit, ya, makin nggak jelas rasanya, dan mengganggu aktivitas harian. Yang disebut aktivitas harian adalah aktivitas daily activity seperti makan, minum, tidur, kemudian sekolah ya, aktivitas sekolah dan bermainnya terganggu. Nah, itu orang tua sudah perlu datang ke dokter untuk mengkonsultasikan lebih lanjut apakah ada masalah-masalah yang serius dalam hal medisnya gitu. Mungkin itu ya Dok ya, secara intinya sebenarnya. Kemudian mungkin untuk tadi seperti janji saya akan bagi-bagi gitu ya, karena kebetulan saya punya kebetulan saya memang editor suatu buku penerbitan remaja Dok. Jadi saya mau bagi-bagi buku-buku remaja ini untuk beberapa pertanyaan yang sudah saya screenshot tadi ya, sebagai penutup. Boleh Dokter Agung ya? Ini saya sudah foto beberapa orang, komentar-komentarnya yang bersangkutan, silakan kontak saya nanti mungkin, atau kontak panitia boleh kalau mengetahui link dari panitia, atau kontak saya di akun medsos saya ada Facebook dan Instagram atas nama saya Vindi Ruslianti. Silakan foto acara ini nih yang sekarang difoto, kemudian kirim ke akun saya, DM saya, yaitu pertama Bapak atau Ibu Diandoka, yang kemudian bukan Ibu ya, Dokter Melisa Anggraini, kemudian Ibu Rika. Ya, Ibu Rika yang tadi juga bertanya. Demikian, nanti akan saya kirimkan buku edukasi remaja berupa novel sebenarnya, tapi itu bagus banget untuk edukasi remaja. Demikian mungkin acaranya Dokter Angga. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Terima kasih kepada ya Dok. Terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadirannya dan telah menyimak acara ini hingga selesai. Kepada Dokter Agung sebagai Ketua IDAI Bodemi, kemudian juga kepada seluruh jajaran panitia dan pengurus acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak telah menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua, berkah dan sehat selalu buat semuanya. Mungkin langsung saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dr. Agung, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Iya. Jangan lupa besok hari kedua ada lagi ya seminarnya ya.
Oh iya betul. Saya lupa tadi. Untuk materi ke hari kedua ini tentang ini ya dok ya. Mana ini? Gadget ya? Tentang gadget ya? Gadget kalau nggak salah, Dok. Iya, gadget, Dok. Mana ya? Kemarin sudah simpan. Oh ya. Oke, untuk materi kedua dengan jam yang sama ya dok ya, jam 13 sampai jam 14.30 ya dok. Ya. Berupa pengaruh penggunaan gadget pada anak, mudah-mudahan semua bisa hadir kembali dan juga lebih banyak lagi bisa ajak saudara, teman, semua ini pokoknya terbuka untuk umum, tidak ada biaya pendaftaran, langsung saja masuk ke dalam link yang kita bagikan. Begitu ya dok ya? Oke. Ya, terima kasih Makasih. semua. Terima kasih semua, Dok. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, ini mau ada acara foto dulu nggak nih? Boleh foto dulu. Dari adminnya ya dok ya? Adminnya yang... Jalan dokter anak. Belum ya? Baik dokter, saya coba foto ya dok. Ya, silakan dibuka videonya untuk foto bersama sebagian. Oh, biarin aja ini. Enggak bayar. Teman aku ini pembicaranya. Si Halaman pertama 1, 2, 3. Halaman kedua 1, 2, 3. Halaman ketiga 1, 2, 3. Halaman berikutnya 1, 2, 3. Halaman berikutnya 1, 2, 3. Oke, berikutnya lagi 1, 2, 3. Oke, sudah dok. Terima kasih, Dr. Ferry. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Ferry. Instagram saya Vindi Ruslianti, Bu Rika. Pak, ini buang-buangin dulu, Pak. Vindi, terima kasih banyak, Dok. Sama-sama Dr. Angga, terima kasih banyak. Mohon maaf Terima atas kasih. kekurangannya ya. Maaf, Dok, sedikit banyak kurangnya tadi. Iya, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Mangga, ya, silakan. Oh, ya. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih Dr. Agung.